Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Hadad, NIM 1814110188, akan menjawab beberapa pertanyaan kuis 1 mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80. Yang kedua adalah jelaskan mengenai akad bai al-murabaha. Yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Baik, pertanyaan yang pertama saya akan menjawab. Transaksi doror adalah kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya, teraniaya, menderita atau merugi. Fatwa DSN atau MUI nomor 80 transaksi efek yang termasuk doror yaitu yang pertama yaitu tagrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik ucapan tindakan yang mengandung unsur kebohongan agar melakukan transaksi. Contohnya wholesale atau perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan. Transaksi yang terjadi antara pihak pembeli maupun penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau manfaat transaksi saham tersebut. Tujuannya membuat harga naik, turun, dan tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga tersebut melalui transaksi yang terkesan wajar. Memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan. Yang kedua yaitu bai al-maqdum, yaitu jual beli atas saham yang tidak dimiliki oleh pihak penjual. Contohnya penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi, harapannya akan membeli, kemudian saat harga turun investor berharap harga saham akan terus menurun sehingga pada saat nanti melakukan jual beli akan memperoleh selisih untuk dibanding harga jualnya. Selisih untung dibanding harga jualnya. Yang ketiga yaitu ihtikar. Ihtikar adalah membeli barang yang diperlukan masyarakat dan menimbun untuk dijual kembali saat harga lebih mahal. Contohnya manipulasi transaksi oleh investor tertentu dengan cara menciptakan perdagangan semu yang seolah-olah saham tersebut liquid. Yang keempat adalah Gibbon, yaitu tidak seimbang antara dua barang yang dipertukarkan dalam satu akad, baik kualitas atau kuantitasnya. Contohnya, transaksi yang dilakukan karena investor mengetahui info penting dari orang dalam emiten lebih dulu daripada pelaku pasar lainnya. Yang kelima yaitu tadlis. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat barang. Akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengetahui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Yang keenam ada najasi. Najasi merupakan tindakan menukar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya dengan tujuan seolah-olah banyak pihak yang berminat membelinya. Contohnya transaksi yang sengaja diciptakan seolah-olah terjadi kenaikan harga saham yang cukup tinggi dengan melakukan transaksi pembelian semu. Yang ketujuh yaitu gizi. Penempatan jual beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan bertujuan untuk menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu riba. Riba adalah mengambil untung yang berlebihan dengan melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis riba. Wajib menyelesaikan pembelian efek. Pertanyaan yang kedua akan saya jawab. Akad bai al-murabaha. Akad jual beli suatu barang di mana penjual menegaskan atau memberitahu bahwa harga beli barangnya dan
pembeli membayarnya dengan harga lebih mahal. Dalam akad ini, penjual wajib menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan dari awal transaksi sebagai harga jual. Sedangkan pembeli wajib menyetujui harga jual tersebut sebelum melakukan transaksi. Harga perolehan adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan karena pembeli tersebut. Sedangkan harga jual adalah harga perolehan ditambahkan dengan keuntungan. Bai al-murabahat termasuk ke dalam kategori bai al-amanah, yaitu jual beli yang didasarkan kepada keterbukaan informasi harga, di mana penjual menjelaskan secara terbuka harga perolehannya kepada pembeli di awal transaksi. Akad bai al-murabahah harus mencantumkan secara jelas harga perolehan, keuntungan, dan harga jual. Dalam akad ini tidak terjadi transaksi tawar-menawar harga seperti akad bai al-musawamah. Pihak pembeli hanya perlu menyepakati harga jual barang yang ditawarkan penjual. Pembayarannya bisa dilakukan dengan angsuran sepanjang disepakati dari awal tentang metode pembayarannya. Pertanyaan 3 yang akan saya jawab yaitu variabel pembentukan pasar modal. Variabel pembentukan pasar modal terdiri atas penjual dan pembeli atau sering disebut dengan pihak yang melakukan transaksi, mekanisme transaksi atau proses terjadinya jual beli, objek transaksi atau efek sekuritas, dan alat transaksi uang sebagai alat tukar atau media perantara transaksi jual beli. Perantara beli yaitu pihak yang menjadi wakil pembeli dalam melakukan transaksi. Sedangkan perantara jual yaitu pihak yang transaksi yang menjadi wakil di pasar perantara, baik jual atau beli, sering disebut agen, calo, maklar, ataupun broker. Efek sekuritas secara garis besar, efek dibagi menjadi: yang pertama, efek berbasis ekuitas, reksadana, efek pendapatan tetap, efek berbasis hutang, dan sekuritas aset. Yang pertama dulu, efek berbasis ekuitas adalah efek yang objek transaksinya kepemilikan perusahaan. Efek ini biasa disebut saham maupun saham syariah. Yang kedua, efek berbasis hutang, yaitu efek yang merupakan hasil konversi aset real menjadi aset keuangan sekuritas. Bisa berbasis hutang maupun pembiayaan. Yang ketiga yaitu reksadana, yaitu yang mengumpulkan dana masyarakat produk diinvestasikan ke dalam investasi atau efek lainnya. Dan yang terakhir adalah perusahaan efek, yaitu perusahaan perantara perdagangan efek atau broker yang menghubungkan investor beli dengan investor jual melalui sistem perdagangan bursa efek di Indonesia. Terima kasih telah saya jawab kuis 1 soal 10A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.